Oke, hari ini kita akan bahas perlombaan AI global. Tapi kita akan lihat dari sudut pandang yang unik, dari garis start yang beda banget, yaitu dari kacamata Indonesia, salah satu negara berkembang terbesar dan paling dinamis di dunia. Kutipan dari analisis Antara News ini, wah, benar-benar pas banget menggambarkan tekanannya. Pesan dari seluruh dunia tuh seakan-akan jelas. Adopsi AI cepat atau ya udah ketinggalan selamanya. Tapi pertanyaannya, apa paling cepat itu selalu berarti paling baik? Nah, buat negara seperti Indonesia bergerak terlalu cepat itu bukan cuma beresiko loh, bisa-bisa jadi kesalahan fatal. Bahaya terbesarnya itu bukan ketinggalan dalam perlombaan, tapi justru malah terjun bebas ke dalam jebakan. Para ekonom sebenarnya punya istilah untuk ini, otomatisasi prematur. Coba bayangin deh, anak kan nggak mungkin bangun gedung pencakar langit di atas fondasi yang goyang kan? Nah, persis kayak gitu. Ini artinya kita mengadopsi teknologi yang super canggih sebelum negara dan masyarakatnya siap menerima guncangannya. Dan ini dia kenapa fondasi itu rapuh banget dalam konteks Indonesia. Kita bicara soal negara dengan hampir 280 juta penduduk. Dan lihat deh angka yang luar biasa, 55% dari seluruh tenaga kerja kita ada di sektor informal. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan dengan jaminan yang minim banget, hampir tanpa jaring pengaman sosial. Jadi, coba bayangkan apa yang terjadi kalau kita lepas otomatisasi AI secara besar-besaran di sektor-sektor ini. Jutaan pekerjaan tingkat menengah di perbankan, retail, dan manufaktur bisa hilang begitu saja. Dan ini terjadi jauh sebelum ekonomi kita sempat menciptakan lapangan kerja baru sebagai gantinya. Potensi guncangan sosialnya besar sekali. Oke, dengan risiko sebesar itu, terus rencananya apa dong? Nah, alih-alih ikut-ikutan lari kencang, Indonesia memilih jalur yang berbeda. Pemerintah lebih fokus untuk membangun fondasi dulu secara hati-hati, dengan satu prinsip utama, digitalisasi sebelum otomatisasi. Dan inilah cetak birunya, sebuah strategi 5 tahap yang intinya adalah membereskan hal-hal mendasar terlebih dahulu. Dimulai dari digitalisasi dasar, lalu membangun kapasitas sumber daya manusia dan industri lokal. Baru setelah itu masuk ke kebijakan industri, dan yang paling penting, jaring pengamanan sosial untuk melindungi para pekerja dari dampaknya. Pemerintah juga nggak asal jalan. Peta jalan AI nasional difokuskan pada 5 sektor prioritas. Dan coba perhatikan sektor apa saja itu. Kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan. Tujuannya jelas banget, memastikan AI ini melayani kepentingan publik, bukan cuma buat efisiensi perusahaan. Oke, strategi nasional yang besar dan dirancang dari atas ke bawah kayak gini kedengarannya keren ya di siaran pers. Tapi, apa sih arti transformasi digital ini bagi 280 juta orang yang menjalaninya? Gimana kelihatannya kalau kita lihat bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas? Untuk menjawab itu, kita perlu melihat lebih dekat. Jauh lebih dekat. Kita tinggalkan ibu kota, Jakarta, dan kita pergi ke kota yang jauh lebih kecil di Jawa Timur, yaitu Probolinggo. Kenapa? Karena di sanalah kita akan bertemu dengan seorang programmer otodidak bernama Tamael. Ini adalah Tamael dengan kata-katanya sendiri. Setelah kecelakaan motor yang mencederai tulang belakangnya, ia mencurahkan seluruh energinya untuk berkarya di dunia digital. Keterbatasan fisiknya sama sekali nggak menghentikan semangatnya untuk terus berkreasi. Dan kisahnya ini, ya ampun, benar-benar kebalikan dari strategi pemerintah yang top-down itu. Dia nggak kuliah di universitas teknologi ternama, jurusannya malah IPS. Dia belajar semuanya, coding, algoritma, apapun itu, secara mandiri lewat internet. Modalnya cuma satu, rasa penasaran yang luar biasa. Dan apa yang berhasil dia bangun? Wah, ini luar biasa banget. Kita nggak lagi ngomongin satu aplikasi atau website sederhana. Dari kamarnya, dia membangun sebuah ekosistem digital yang utuh. Di bawah brandnya 101 Probolinggo Plus, coba lihat daftarnya. Dia mengembangkan software antivirus sendiri, platform pendidikan, bahkan stasiun TV dan radio online yang menayangkan konten lokal dan internasional. Dan yang paling keren, semuanya ini tersedia gratis. Dia bilang teman-temannya di Amerika sampai iri dengan aplikasi-aplikasi buatannya. Tapi tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk melawan apa yang dia sebut fragmentasi global. Dia ingin membangun satu platform lokal yang terintegrasi untuk semuanya, mulai dari belajar sampai hiburan. Ini visi inovasi dari akar rumput yang kuat banget. Lalu apa yang jadi pendorongnya? Sebuah filosofi sederhana yang dia sebut Day One and One Day, atau hari pertama dan suatu hari. Idenya adalah, kita harus mulai hari ini juga, hari pertama, dengan apapun yang kita punya, dan terus bekerja dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti, usaha kita akan membuahkan hasil yang luar biasa.
Jadi sekarang kita punya dua cerita yang berjalan paralel nih. Di satu sisi ada rencana besar negara yang hati-hati dan top-down, di sisi lain ada inovasi dari bawah yang meledak-ledak yang lahir dari sebuah kamar di kota kecil. Pertanyaan besarnya adalah, di mana kedua cerita ini bertemu? Nah, slide ini dengan cerdas menunjukkan adanya kesenjangan, sekaligus peluang. Pemerintah sibuk menulis makalah kebijakan tentang pengembangan talenta domestik. Tamael adalah talenta itu. Negara ingin membangun ekosistem yang inklusif. Tamael sedang membangunnya untuk komunitasnya, bukan untuk cari untung loh, tapi hanya berharap bisa membangun portofolio yang cukup kuat untuk dapat pekerjaan. Dan jangan salah, Tamael ini bukan kasus langka. Angka ini luar biasa. Sebuah laporan terbaru menemukan bahwa 92% pekerja terampil di Indonesia sudah menggunakan AI generatif dalam pekerjaan mereka. Angka ini jauh di atas rata-rata global. Revolusi dari bawah ini sudah terjadi, entah strategi resminya siap atau tidak. Jadi, poin terpentingnya dah ini. Masa depan digital Indonesia nggak akan ditentukan di ruang rapat pemerintah saja. Masa depan itu akan ditentukan oleh jawaban atas satu pertanyaan ini. Bisakah strategi nasional yang lambat, hati-hati, dan top-down ini menemukan cara untuk merangkul energi dari bawah yang luar biasa cepat dan penuh semangat dari masyarakatnya? Karena perlombaan ini bukan cuma soal kecepatan, tapi soal sinergi.